Oke, selamat pagi Sri Kandis TC kelas 10. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Pada kesempatan yang baik ini, semoga kalian juga kondisinya baik, sehat, dan tetap semangat. Hari ini Pak Anton akan menyampaikan masih lanjutan kemarin tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tetapi secara khusus kita hari ini atau pada video ini akan membahas tentang kebutuhan. Nah, coba sebelum masuk ke materi diperhatikan di video ini ya, ada gambar seorang bayi. Ya, anak kecil begitu ya. Lucu ya, menggemaskan begitu ya. Nah, ini sebagai gambaran awal bahwa kebutuhan manusia itu sejak kita dilahirkan ya, itu sudah banyak kebutuhan yang akan kita gunakan begitu ya. Banyak sekali jenis-jenis kebutuhan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada video berikut ini. Oke, perhatikan kembali ya, kalau tadi anak kecil, sekarang nenek-nenek begitu ya. Coba dari ujung rambut sampai apa yang dikenakan. Coba diperhatikan dulu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada video ini atau pada kesempatan ini adalah nanti Anda memahami kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Ini materi yang sebelumnya yang pernah kita singgung, yaitu tentang kelangkaan atau inti masalah ekonomi. Nah, pada video ini kita akan membahas dulu kebutuhan manusia itu seperti apa begitu ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada anak kecil lagi ya. Sudah beranjak dewasa ya, sampai ini ya. Ya sekitar umur 6 atau 7 tahun begitu ya. Nah, kebutuhan kita itu dari waktu ke waktu itu semakin bertambah, semakin banyak. Ya, jadi sampai nanti akhirnya kita meninggal dunia, kebutuhan itu tidak ada habisnya, begitu ya kira-kira ya. Dari ilustrasi di sini hanya saya tidak menampilkan bagian yang akhir tadi ya. Nah, sekarang ada dua gambar di sana. Ada makanan begitu ya. Terus yang kedua di sini sepertinya ada seorang wanita begitu ya, ingin traveling. Nah, kebutuhan itu apa? Jadi kebutuhan merupakan suatu keinginan yang dirasakan oleh manusia yang memerlukan pemenuhan atau yang perlu dipenuhi. Jadi keinginan manusia tadi harus dipenuhi begitu ya kira-kira. Nah, kebutuhan itu memang ada yang harus dipenuhi, tetapi juga ada yang tidak harus dipenuhi. Jadi tidak semua keinginan manusia itu harus dipenuhi. Banyak faktor nanti yang mempengaruhi begitu ya kira-kira. Nah, perkembangan kebutuhan manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain di sini saya menampilkan 3 gambar. Kira-kira apa coba? Coba sambil merenungkan pada diri kalian sendiri, merefleksikan kebutuhan kalian itu seperti apa, terus perkembangannya seperti apa. Ternyata ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Jadi jumlah manusia yang terus bertambah itu juga mempengaruhi perkembangan kebutuhan. Nah, ini yang pertama, jumlah manusia yang terus bertambah. Banyak sekali ya penduduk di dunia ini. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dialami oleh manusia. Ya, itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir, gambar yang ketiga itu ya, yang di pojok kanan atas. Jadi perkembangan peradaban manusia. Kalau kita belajar sejarah begitu, kita tahu dulu, zaman dulu itu seperti apa, sampai hari ini. Dan masa depan pun sudah bisa diperkirakan ya, akan seperti apa dengan adanya kemajuan teknologi.
Maka tiga hal ini mempengaruhi perkembangan kebutuhan manusia. Ya, contoh sederhana, sekarang pembelajaran jarak jauh. Kebutuhan akan smartphone, akan laptop, teknologi, internet, kuota itu sangat tinggi sekali. Ya, karena berkembang ya, berbeda dengan 1 tahun yang lalu atau sebelum PJJ. Ya, kebutuhan akan hal tersebut tentunya belum menjadi pokok begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, mungkin ada yang pernah ke Bali begitu ya. Ini ada contoh gambarnya. Nah, yang pertama, berdasarkan intensitasnya atau bobot kepentingan. Nah, nanti ada pembagiannya nanti setelah slide ini ya. Yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nanti apa saja? Ya, kita nanti bahas satu persatu. Yang ketiga, berdasarkan waktu. 4, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Nah, ini paling tidak ada 4 yang akan saya sampaikan. Walaupun nanti kalau kalian literasi akan menemukan yang lainnya, tidak masalah ya. Nah, coba perhatikan sekarang, ada beberapa gambar di sini ya. Jadi pertama, berdasarkan intensitasnya, ya, kebutuhan itu dibedakan menjadi 3 nanti. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Ya, harus dipenuhi terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh ada makanan, ya, pakaian dan rumah, sandang, pangan, papan. Tetapi kita ingat bahwa ini tidak bagus seperti ini, sesuai dengan subjek atau orang. Jadi kebutuhan manusia itu berdasarkan orangnya berbeda-beda begitu ya. Jadi ada yang menganggap ini pokok, ada yang ini primer, sekunder, yaitu hak mereka begitu ya, karena setiap orang berbeda. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi yang sandang pangan pokok itu terpenuhi dulu, baru kita ya mengusahakan yang namanya kebutuhan sekunder. Saya memberikan contoh di sini ada sepatu, ya, ada tas, mungkin kebutuhan yang lainnya, mungkin smartphone, itu bisa sekunder, bisa tersier nanti ya, tergantung subjeknya. Berikutnya, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan apa ini? Yaitu kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, sekunder telah terpenuhi. Baru kita bisa memenuhi kebutuhan tersier begitu ya. Ini contohnya ada mobil ya. Mungkin bisa dilihat saja ya, nggak perlu saya sebutkan mereknya begitu ya. Di sana ini salah satu contoh mobil mewah. Ada villa mewah, ada rumah mewah, begitu ya. Nah, makanan pun bisa jadi mewah, ya. Sekali lagi tergantung dari orangnya atau subjeknya, begitu ya kira-kira. Ini tadi berdasarkan intensitasnya, ya. Berikutnya, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, ya. Ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contoh kalau kalian siswi SMA Stella di C1, ini ada contoh ini ya. Ini dulu anak kelas saya. Nah, kebutuhannya apa? Nah, contoh saya memberikan di sini ada media pembelajaran channel YouTube STC Idea Official. Nah, ini sebagai sarana ya, kebutuhan anak STC misalnya dengan sarana media pembelajaran ini atau dengan buku paket, itu contoh ya. Mungkin berbeda kalau Bapak Ibu petani begitu, apa yang dibutuhkan? Misalnya traktor, ada Bapak Ibu guru nanti ke apa, berbeda-beda. Itu kebutuhan individu sesuai dengan orang atau pribadi masing-masing.
Yang kedua, kebutuhan umum. Nah, saya menampilkan salah satu jembatan ya yang ada di San Francisco sana, yaitu apa kebutuhan umum itu? Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Ada jembatan, jalan raya, tempat ibadah. Itu contoh-contoh kebutuhan umum. Oke, begitu ya. Semoga paham. Oke, berikutnya berdasarkan waktu. Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan sekarang yang mendesak ya. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contoh kalau sakit ya harus minum obat. Kalau lapar ya harus makan segera begitu ya. Kira-kira kalau haus ya harus minum. Jadi harus segera dipenuhi. Berikutnya kebutuhan masa mendatang. Nah, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contoh di sini ya. Pasti saya yakin orang tua kalian ya akan mempersiapkan bagaimana pendidikan kalian nantinya. Maka ada ya proses rencana di sini, direncanakan untuk masa depan kalian. Misalnya ada yang ingin bercita-cita jadi dokter misalnya, ya orang tua pasti akan menabung juga atau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan kalian begitu. Jadi masih bisa ditunda begitu. Nah, yang keempat, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia atau raga fisik. Contoh di sini pakaian ya. Itu ada olahraga ekstrim ya. Setelah olahraga pasti butuh makan begitu. Kalau sudah makan pasti butuh minum juga. Nah, ini kaitannya dengan fisik kita ya sebagai manusia. Berikutnya ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Saya yakin kita semua pengen piknik begitu ya, pengen pergi-pergi, pengen jalan-jalan. Karena situasi belum memungkinkan maka kita tinggal di rumah. Kita bisa apa? Misalnya kita bisa menonton YouTube, menonton video, mendengarkan musik, itu juga bagian kebutuhan rohani. Kita berdoa ya. Ada yang online begitu ya, kalau yang beragama Katolik ada fasilitas online ya, mungkin dari paroki atau dari pemerintah sendiri begitu ya. Itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan rohani. Nah, ini bel. Nah, ini bel sekolah ya teman-teman. Besok kalau sudah masuk sekolah belnya seperti ini nih bunyinya. Tet 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 begitu ya kira-kira ya. Bagi kelas 10 kan belum pernah ya mendengar suara bel SMA Seladu C1 gitu ya. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Oke, begitu ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan nanti silakan ditulis di kolom komentar begitu ya. Apa yang ditanyakan silakan. Nah, itu tadi jenis-jenis dari kebutuhan, pengertian kebutuhan. Nah, sebagai manusia kita harus apa? Ya, mengingat semakin banyaknya jumlah dan jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, manusia harus pandai-pandai memilih dan mengatur kebutuhan yang harus didahulukan pemenuhannya begitu ya. Untuk itu manusia perlu menyusun skala prioritas kebutuhan. Maka di pelajaran yang sebelumnya kita juga sudah membahas apa itu skala prioritas. Semoga masih ingat ya. Jadi sekali lagi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Maka bijaklah ya, bijaklah dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan. Ya. Oke, semoga paham ya apa yang Pak Anton sampaikan di video ini. Nah, untuk daftar pustaka, ya ini saya ambil masih sama seperti kemarin. Di sisi kiri ada gambar mungkin yang asli Kalimantan ya. Ini salah satu tari yang ada di sana.
kita juga harus menjaga, melestarikan begitu ya budaya kita. Ya, jangan sampai juga nanti hilang begitu. Ini juga salah satu jenis kebutuhan ya, bagaimana kita berekspresi begitu ya. Rohani kalau ini ya. Oke, sumber gambar ini saya ambil dari www.pixel.com begitu ya. Silahkan kalau mau cari gambar-gambar menarik di sana banyak sekali. Oke, akhir kata terima kasih ya sudah menonton video materi tentang kebutuhan. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham silahkan bisa chat saya atau di kolom komentar silahkan bertanya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Terima kasih.